Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, ada sebagian model promosi produk baru, tidak hanya melalui suara, kata-kata, atau tulisan, tetapi bersama dengan produk yang disampaikan itu ada testimoni, ada kesaksian orang-orang yang menggunakan atau yang sudah mengalami berkaitan dengan produk yang sudah atau sedang ditawarkan itu. Dan rupanya cara seperti ini itu bisa lebih kuat daya promosinya, lebih katakanlah lebih valid dan lebih meyakinkan. Itulah yang bisa kita pelajari dari upaya orang seperti itu. Dan rupa-rupanya inilah yang di dalam bahasa kitab suci kita sebut perpaduan antara perkataan dan perbuatan. Itu tampak di dalam sabda Yesus yang tadi sudah kita dengarkan dalam warta Injil. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tuhan Yesus sudah bersaksi dan beberapa kali kesempatan sudah menyatakan dialah anak manusia, anak domba Allah,
Namun banyak orang belum bisa menerima sepenuhnya. Dan Tuhan pun melengkapi kesaksian itu dengan perbuatan atau pekerjaan atau tindakan. Maka aneka mujizat itu dilakukan Tuhan untuk menjadikan bagian dari kesaksiannya. Inilah yang dilakukan Tuhan, dan rupanya dengan cara yang mungkin berbeda atau dengan kadar yang berbeda, jemaat-jemaat Kristen awal juga melakukan yang sama di Antiokhia, sebagaimana dikisahkan di dalam warta yang pertama tadi. Sehingga jemaat di sini berkembang dengan sangat baik, lalu bahkan untuk pertama kali jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus ini disebut Kristen. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih, hari ini kita diundang dan diajak untuk ambil bagian di dalam kesaksian iman akan kebangkitan Kristus seperti itu, baik lewat perkataan dan perbuatan. Perpaduan dua hal inilah yang bagi kita selalu kita hayati dan kita lakukan di dalam gereja. Kesaksian spontan itu terasa untuk orang lain. Sebagaimana kalau kita memberi, itu biasanya gambaran di dalam pikiran kita untuk orang lain. Tetapi sebetulnya kesaksian pertama-tama untuk diri sendiri. Ini yang seringkali tidak mudah kita sadari sepenuhnya. Kita bersaksi, kita terlibat, kita melakukan banyak hal. Itu pertama-tama dan utama sebetulnya untuk diri kita sendiri. Dengan kita bersaksi, dengan kita terlibat, sebetulnya kita memproses pemaknaan iman kita sendiri. Dan pemaknaan iman ini adalah proses pendewasaan hidup. Maka dengan bersaksi, sebetulnya kita itu memaknai iman kita sendiri, kita mendewasakan iman kita sendiri agar semakin kita resapkan, kita yakinkan di dalam batin kita, dan kita lakukan karena mempengaruhi seluruh tindakan dan perbuatan diri kita. Itulah makna dari sebuah kesaksian. Kalau orang lain itu tersentuh, orang lain menerima dan berkembang dengan kesaksiannya, itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi sebetulnya bukan pertama-tama target kita. Target utama kita adalah dengan bersaksi kita membangun proses pendewasaan iman. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kita mohon supaya proses pendewasaan iman dengan cara bersaksi seperti ini sungguh menjadi pola beriman kita setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.